call is now being recorded. Oke, ini tadi Mas Ardan harus di move karena mungkin kebijakan privasinya nggak boleh merekam gitu ya. Jadi sebelum join meet ini, Anda mohon atur agar bisa direkam. Nah, sekarang udah saya rekam, jadi kita bisa mulai kuliah kita. Sebentar, saya WA dulu Mas Ardan. Oke. Jadi pada semester ini kita akan belajar kuliah ya terkait psikologi pendidikan. Untuk RPS-nya sudah saya siapkan. Ya, ini ya RPS-nya. Nah, ini adalah RPS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan, rencana pembelajaran kita selama 1 semester nanti. Kemudian di sini ada buku yang kita rujuk ya. Itu Anda bisa coba cari di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro. Buku ini saya rasa ada. Di sini ada psikologi pendidikan, jilid 1 sampai jilid 2. Ini ada di perpustakaan kita. Slavin, psikologi pendidikan juga ada di perpustakaan kita. Anda bisa cari cek di perpustakaan UM Metro atau perpustakaan Prodi Bimbingan Konseling. Surya Brata, psikologi pendidikan juga ada. Itu di perpustakaan, Anda bisa cek. Terus nanti dan lain sebagainya ini. Nah, rujukan utama ada 3 buku ini, ada Santrok, Slavin, sama Surya Brata. Nah, nanti kalau yang Santrok dan Slavin, mungkin saya punya bukunya, tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Saya kasih tahu coba, saya bukakan. Ya, ini bukunya saya coba kasih lihat ya. Ya, ini bukunya. Ini bukunya kelihatan ya. Bukunya kelihatan ya. Halo. Lihat semua nggak bukunya? Kelihatan, Pak. Ya, ini bukunya punya John W. Santrok. Versi bahasa Indonesianya itu ada. Anda bisa cari di perpustakaan. Tapi Maaf, Pak, tidak ada suaranya.
Pak, nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada Pak, suaranya, itu Pak. mic-nya Maaf, ada dibisukan. suara Ya. mic-nya dibisukan. Oke, sorry. Pencet sendiri apa ya? Maaf Pak, suaranya Pak. Sekarang udah ya? Udah, Pak. Sudah. Udah, Pak. Oke. Jadi bukunya Santrok ini menjadi rujukan utama. Dan ini dalam bentuk bahasa Inggris, saya bisa bagikan kepada saudara secara gratis kalau Anda ada yang mau ya. Tapi Anda bisa beli bukunya, buku versi ininya, versi PDF-nya ini mungkin di Amazon atau di mana gitu. Jadi kalau buku ini yang terjemahan bahasa Indonesianya Perpustakaan UM Metro sudah punya, Anda bisa cek saja. Karena buku ini mungkin akan jadi rujukan utama kita selama 1 semester. Terus kemudian di dalam buku ini itu membahas terkait aspek-aspek psikologis yang berlaku dalam setting pendidikan. Artinya kalau dalam konteks pendidikan, anak belajar di sekolah, guru mengajar di sekolah, lingkungan sekolah memfasilitasi kegiatan belajar dan mengajar itu ada banyak sekali konteks-konteks yang mempengaruhi proses pendidikan tersebut. Nah, di sini nanti akan dibahas berbagai hal gitu ya. Ada dari sosial, emosi, kognitif, sampai kondisi sosialnya. Terus kita juga membahas tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang memiliki pembelajaran yang berbeda. Nah, ini kemarin saya coba ditelepon oleh teman saya, kebetulan dosen di Universitas Mercubuana Yogyakarta dan di Universitas Muhammadiyah Magelang. Mereka coba inisiasi terkait join ini, join pengajaran gitu ya. Jadi nanti mata kuliah yang mereka ajarkan dengan mata kuliah yang saya ajarkan itu nanti akan kita blending, kita join. Jadi nanti ada beberapa sesi mungkin yang memberikan materi itu dari teman saya di Universitas Muhammadiyah Magelang, atau sesi berikutnya yang lain nanti ada teman saya dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Kebetulan mereka mengambil tema terkait anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Dan di dalam psikologi pendidikan kita juga nanti akan membahas sedikit terkait anak-anak berkebutuhan khusus. Walaupun pada program studi bimbingan konseling terkait anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus atau mengalami kesulitan belajar ini, itu nanti ada mata kuliahnya tersendiri. Di semester saya lupa kemarin saya ngajarnya. Itu nanti ada diagnostik kesulitan belajar. Nah, jadi itu nanti akan lebih dalam di situ. Nah, nanti akan rencananya itu akan ada join kuliah gitu ya, semacam join kuliah begitu dengan Universitas Muhammadiyah Magelang dan Universitas Muhammadiyah Mercubuana Yogyakarta. Tapi ini masih dalam tahap perencanaan, semoga saja tidak ada halangan sehingga apa yang direncanakan bisa terlaksana sebaik-baiknya. Oke, kita kembali ke RPS kita. Oke. Nah, jadi itu ya buku-buku yang kita gunakan. Oke, cek lagi. Nah, ini dia. Jadi yang paling utama itu adalah punyanya JW Santrok dan Slavin. Nanti Anda bisa cari di perpustakaan UM Metro terjemahannya. Lalu inilah pembahasan. Jadi nanti kita coba akan menggunakan pendekatan mahasiswanya yang lebih aktif gitu ya dibandingkan dosennya. Jadi nanti kita sama seperti sebelum-sebelumnya kita akan
membagi menjadi beberapa kelompok yang tiap-tiap kelompok itu akan membahas materi yang berbeda terkait psikologi pendidikan. Nah, materi-materinya itu nanti tentu saja definisi psikologi pendidikan dan perannya dalam pendidikan, terus kemudian juga materi tentang teori-teori belajar, perilaku, terus kemudian teori belajar dari pendekatan kognitif, teori belajar dari pendekatan humanistik, kemudian hubungan lalu kemudian nanti kita juga akan belajar tentang para siswa yang mengalami kebutuhan khusus, yang membutuhkan kebutuhan khusus atau siswa-siswa ABK, anak berkebutuhan khusus. Nanti kita akan belajar juga terkait itu sedikit. Lalu kemudian kita belajar juga terkait konsep kognitif mengenai pemrosesan informasi. Jadi kalau dalam proses belajar itu, siswa itu kan mencoba mengolah informasi menjadi sesuatu yang mereka pahami. Sehingga mereka yang tadinya tidak paham terhadap sesuatu menjadi paham. Nah, terus nanti kita akan coba belajar bagaimana otak itu berproses ketika orang anak itu belajar. Nah, kita nanti akan belajar terkait konsep pemrosesan informasi. Nanti juga kita belajar tentang teori proses kognitif kompleks, ya. Jadi kalau proses kognitif itu ada yang sederhana, ada yang kompleks. Kalau sederhana itu misalnya inhibisi, perilaku inhibisi. Jadi ngantri itu juga sebenarnya proses kognitif. Seseorang bisa menahan dirinya untuk tidak langsung menuju ke kasir, tapi menunggu giliran berdasarkan antrian, itu proses kognitif juga, namanya inhibisi ya, contoh sederhananya. Jadi seseorang itu memilih dari sekian banyak informasi, ada yang dia cut, dia blok agar informasi itu tidak dia proses segera, tapi diprosesnya nanti setelah ada informasi lain yang mungkin lebih penting untuk diproses. Itu namanya proses inhibisi. Nanti kita coba akan belajar. Nah, itu proses kognitif sederhana. Nah, dalam proses kognitif kompleks seperti kecerdasan, belajar, dan sebagainya, itu bagaimana? Nah, nanti juga akan dibahas. Ini sebenarnya semua ada di buku ya. Lalu juga kita akan belajar tentang teori dan konsep motivasi, pengajaran, dan belajar. Apa hubungannya motivasi dengan belajar, pengajaran, dan setting pendidikan lainnya gitu. Nah, nanti akan ada 2 ujian, yaitu ujian UTS dan ujian UAS sama seperti biasanya. Lalu kemudian nanti juga akan ada kuis. Saya nggak tahu nih, kalau biasanya kalau di saat kuliah luring saya enak sekali memberikan kuis. Tapi di sini saya agak kesulitan. Coba nanti saya lihat ya di Sepada. Nah, nanti untuk mata LMS kita menggunakan Sepada ya, seperti biasanya ya. Sudah masuk kan Sepadanya? Sepada yang sudah saya buat Sepadanya itu. Tinggal Anda entry. Siapa yang belum entry? Pak. Ada yang belum entry Sepada? Untuk saat ini belum bisa absen Sepada ya, Pak? Belum. Absennya di sini saja dulu, di Google Meet. Nanti baru kalau sudah mulai aktif mulai aktif Presentasi atau gimana, Pak? presentasinya, itu baru nanti kita buat absen di Sepada. Absen saat ini pakai Zoom dulu aja, memastikan bahwa yang ikut mata kuliah psikologi pendidikan jumlahnya berapa yang aktif ya. Terus kemudian baru dicek Sepadanya
minggu berikutnya ya. Oke. Ini saya coba share materi. Oke, ini dia. Karena nggak bisa di full, kalau di full nanti malah hilang. Oke, ada yang tahu definisi dari psikologi pendidikan itu apa? Mbak Rika mungkin, Mbak Rika Ridayanti. Apa yang Mbak Rika tahu tentang psikologi pendidikan? Silahkan mood-nya dinonaktifkan, mic-nya dinyalakan. Silakan Mbak Rika Ridayanti. Menurut saya, psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu pendidikan yang mengkhususkan pada cara memahami seseorang individu, Pak. Cabang dari apa? Pendidikan. Ini suara nih. Cabang dari pendidikan yang berusaha memahami proses psikologis peserta didik. Coba gimana Mbak Rika? Nggak ada suaranya. Suaranya ada kok. Atau Mbak Algi Mega, coba sekarang Mbak Algi Mega. Apa definisi dari psikologi pendidikan? Silakan. Menurut saya, psikologi pendidikan itu mempelajari hal-hal yang tentang pendidikan, Pak. Lalu psikologinya nggak dipelajari? Memahami ruang lingkup pendidikan mungkin, Pak. Kurang tahu, Pak. Ruang lingkup itu maksudnya bagaimana? Gimana, Pak? Ruang lingkup itu maksudnya bisa dijelaskan lagi lebih spesifik? Mungkin cara pembelajaran atau beradaptasi. Ya, cara pembelajaran ya, cara pembelajaran atau beradaptasi. Oke, kalau Mbak Mas, sekarang laki-laki aja. Coba saya cari di sini. Mas Alfonsus Novan. Silakan diaktifkan. Apa yang Mas Alfonsus Novan pahami terkait psikologi pendidikan? Kalau menurut saya itu psikologi pendidikan itu kayak ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam dunia pendidikan, Pak. Oh ya, siap. Ilmu perilaku manusia yang mempelajari ilmu yang mempelajari perilaku manusia di setting pendidikan gitu ya. Iya, di dalam pendidikan. Dalam pendidikan. Ya, ini sudah bagus ini. Tapi masih kurang. Masih kurang, sedikit lagi kurang. Ilmu perilaku yang mempelajari perilaku di dalam setting pendidikan. Sedikit lagi kurangnya. Mungkin yang meliputi proses dan faktor-faktor, Pak. proses yang berhubungan dengan pendidikan.
proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Iya, pendidikan manusia. Kayak Sedikit gitu, lagi. Pak. Mungkin. Kalau Mas Sigit Priyono, tadi Mbak Algi Mega belajar tentang cara pembelajaran. Mas Alfonsus, ilmu yang mempelajari perilaku di dalam setting pendidikan. Kalau Mas Sigit Priyo, coba mana Mas Sigit? Ya, Pak. Ya. Kalau menurut Mas Sigit apa psikologi pendidikan? Yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan, Pak. Oh, mempelajari cara pembelajaran dan pengajaran dalam lingkungan pendidikan. Ya, jadi ini menambah jawaban dari Mbak Algi Mega tadi ya. Ya, Pak. Jadi ada pembelajaran dan pengajaran. Sekarang coba saya tanya dulu hal yang paling sederhana. Apa definisi dari psikologi? Coba Mbak Feby Lala. Silahkan. Apa definisi dari psikologi? Mbak Feby Lala. Cek dengar nggak, Pak? Dengar. Ya, definisi dari psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Ya. Jadi kalau psikologi, tadi Mas Alfonsus sudah hampir benar. Ilmu yang mempelajari perilaku. Tapi kurang satu lagi. Dalam psikologi itu tidak hanya perilaku yang dipelajari, tetapi proses mental manusia. Jadi kalau ada yang menanyakan apa itu psikologi itu belajar apa sih? Maka jawabannya itu adalah psikologi itu mempelajari perilaku dan proses mental gitu. Perilaku dan proses mental dari makhluk hidup ya, perilaku dan proses mental dari makhluk hidup. Tidak hanya khusus manusia. Karena di dalam cabang ilmu psikologi itu ada namanya psikologi hewan. Kebetulan dulu dosen saya itu ada yang lulusan dari Amerika gitu ya. Dia belajar tentang psikologi hewan. Terus penelitian-penelitian di bidang psikologi juga banyak yang menggunakan hewan sebagai penelitian, sebagai alat penelitiannya. Kemudian dari hewan itu diaplikasikan pada manusia. Contohnya misalnya kalau Anda sering dengar penelitiannya Ivan Pavlov yang terkait teori behavioral. Ivan Pavlov itu yang dia teliti itu anjing. Dari hasil penelitiannya terhadap anjing itu diaplikasikan menjadi teori psikologi tentang perilaku manusia. Ada lagi Skinner juga menggunakan, kalau nggak salah Skinner apa siapa? Tikus ya kalau nggak salah, menggunakan tikus kemudian diaplikasikan ke manusia. Banyak juga penelitian-penelitian yang sekarang itu kan psikologi itu banyak meneliti tentang apa yang ada di dalam otak. Kalau menggunakan manusia, dia dibelah otaknya, maka itu akan repot ya. Bisa jadi nanti hidup lagi, bisa jadi nanti kalau udah dibelah otaknya nggak hidup lagi, itu repot itu. Maka digunakan hewan seperti tikus. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental. Perilaku itu adalah hal yang nampak, ya, yang bisa dilihat, bisa diobservasi. Sedangkan proses mental itu nggak nampak, itu adanya di dalam diri seseorang. Contohnya emosi, itu proses mental yang kadang-kadang nggak kelihatan. Ada orang yang pura-pura senang padahal hatinya menangis gitu ya. Mungkin banyak ya. Ketika tanggal tua itu ketika kumpul dengan teman-teman pura-pura senang tapi hatinya menangis karena uang kosnya tinggal sedikit gitu. Nah, itu juga ada. Jadi proses ilmu psikologi tidak hanya mempelajari perilaku saja, tetapi mempelajari proses mental. Nah, kalau di dalam psikologi pendidikan, maka dia itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental, tapi di dalam setting pendidikan. Nah, kalau kita lihat dari apa yang Santrok bilang, dia mengatakan bahwa
psikologi pendidikan itu adalah salah satu cabang dari psikologi yang mengkhususkan untuk memahami proses mengajar dan belajar di dalam setting pendidikan. Jadi jawaban dari Mas Alfonsus, Mbak V, Mbak siapa tadi? Sama Mas siapa tadi? Yang terakhir, saya lupa namanya. Mas Sigit ya? Iya, Pak. Ya, dari Mas Sigit itu sudah kalau digabungkan itu jadi benar. Jadi yang dimaksud dengan educational psikologi pendidikan itu adalah cabang dari psikologi yang mengkhususkan untuk mempelajari atau memahami proses mengajar dan belajar di dalam setting pendidikan. Kalau kita lihat di dalam proses belajar mengajar itu melibatkan guru dan murid, ya, guru dan murid. Nah, dalam proses belajar dan mengajar itu biasanya guru itu berusaha menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Nah, guru itu berupaya bagaimana pengetahuan dia itu bisa sampai kepada peserta didiknya. Dan peserta didiknya itu juga sangat berusaha tentunya bagaimana apa yang disampaikan oleh guru itu sampai dia pahami dengan baik-baik. Nah, karena dalam proses ini melibatkan berbagai banyak proses mental ya, kita yang dibutuhkan tuh banyak ya, agar guru itu bisa mentransfer pengetahuan terhadap siswa itu ya. Ada motivasi, ada kecerdasan, ada sosial, ada sosio-emosional, dan lain sebagainya itu. Jadi ada banyak proses psikologis yang mempengaruhi apakah sebuah transfer pengetahuan dari guru ke siswa itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Dan di dalam setting pendidikan itu tidak hanya melibatkan guru dan siswa. Ada banyak hal yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut. Ada kepala sekolah, ada kemudian sarana dan prasarana sekolah, terus kemudian ada teman-teman dari siswa itu, ada keluarga, dan seterusnya. Dan semisalnya gitu ya. Jadi di dalam psikologi pendidikan itu mempelajari hal tersebut, bagaimana proses mengajar dan belajar di dalam sebuah setting pendidikan. Dan psikologi itu yang dia pelajari adalah perilaku dan proses mental. Tentunya yang akan dipelajari itu adalah terkait teori-teori perilaku dan teori-teori proses mental yang berkaitan dengan ajar mengajar di dalam setting pendidikan. Tentunya ini akan sedikit berbeda dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran ya. Belajar dan pembelajaran siapa yang mengampu? Saya cek dulu. Oh, Pak Hadi ya dan Pak Rio. Ya, belajar dan pembelajaran Pak Hadi dan Pak Rio. Jadi nanti memang mungkin nanti akan sedikit bersinggungan dengan mata kuliah belajar dan pengajaran. Dan mungkin juga nanti akan juga sedikit bersinggungan dengan perkembangan peserta didik dan psikologi perkembangan. Jadi mata kuliah belajar dan pembelajaran, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, dan perkembangan peserta didik itu sebetulnya yang dipelajari hampir mirip gitu ya. Kalau psikologi pendidikan, mengapa dia bersinggungan dengan psikologi perkembangan? Karena dalam proses belajar mengajar, tahapan usia perkembangan itu sangat penting. Ya. Jadi misalnya ada orang yang bertanya kepada Anda, anak saya kok sampai sekarang belum bisa baca. Maka apa kira-kira yang Anda tanyakan kepada orang tua ketika
ada orang tua yang curhat demikian kepada Anda. Apa pertanyaan selanjutnya yang Anda tanyakan kepada orang tua? Kira-kira. Mungkin Mbak Siti Jainurul. Iya, Pak. Dengar suara saya? Ya, dengar. Bagaimana, Pak? Dengar, silakan. Jadi kalau ada orang tua curhat nih ke Mbak Siti, anak saya sampai sekarang kok belum bisa baca. Terus Mbak Siti bertanya hal apa kepada orang tua yang bertanya ini? Oke, yang saya tanyakan kepada orang tua tersebut, saya tanya bagaimana mereka mengajak interaksi anaknya. Semisal kalau orang tuanya sibuk, tapi malah anaknya itu sering main HP. Nah, justru itu, karena sering main HP, jadinya anaknya perkembangannya terlambat. Seperti itu, Pak. Oke. Mungkin ada yang lain. Coba Mas ini Raihan Hafian Putri, Mbak Raihan ya. Kalau Mbak Raihan akan bertanya apa? Coba. Ya Pak, dengar suara saya Pak? Ya, siap dengar. Jadi mungkin yang saya tanyakan ke orang tua tersebut tentang bagaimana cara pengajaran orang tua tersebut pada anaknya. Mungkin ya karena sesibuk-sibuknya orang tua ya itu harus mengajarkan anaknya ya Pak ya. Jadi ya harus diajarkan juga bagaimana anak tersebut diajarkan dari cara menulisnya, membacanya, mungkin seperti itu Pak. Ya, hampir sama ya seperti Mbak Siti ya. Coba kalau Mas Tegar Aditya, bagaimana Mas Tegar? Mas Tegar Aditya, bisa dengar suara saya Mas Tegar? Iya, dengar, Pak. Ya, gimana Mas kalau menurut Mas Tegar? Kalau menurut saya bertanya kepada orang tua saya atau orang tua yang membimbing anaknya itu, apakah Bapak Ibu mengajar anaknya dengan cara bermain HP atau gimana? Kok anak Bapak Ibu kok berbicaranya kok belum sepasti apa gitu kan? Ya. Itu Pak. Ya, benar Mas. Jadi kalau saya lihat kayaknya jawaban Mbak Siti, Mbak Rehan hampir sama ya. Jadi kalau ada orang tua ke kita, dia tuh curhat, anak saya kok belum bisa baca sampai sekarang. Maka yang perlu kita tanyakan pertama kali itu adalah anaknya itu, anak ibu itu usianya berapa? Usianya berapa? Kalau dia bilang, oh usianya masih 6 tahun. Oh wajar, karena usia 6 tahun itu baru belajar membaca. Kalau dia bilang usianya 8 tahun, nah baru kita bisa melihat kemungkinan ada yang salah dengan anak tersebut. Jadi, saya ulangi kembali, oleh sebab itu, psikologi pendidikan itu akan bersinggungan, sangat bersinggungan dengan mata kuliah psikologi atau mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi kalau kita lihat, nah,
teori perkembangan dan teori pendidikan itu nanti akan saling connected, saling terhubung. Karena yang pertama tadi, usia itu menentukan level pembelajaran. Jadi anak itu baru kita ajarkan matematika rumit, akar-akaran, kalau usianya sudah cukup gitu ya. Makanya kalau kita lihat di SD, SMP, SMA, pelajaran beda. Kemudian di semakin tinggi usia anak, pembelajarannya juga semakin sulit. Kalau dulu di SD kelas 5 mungkin cuma belajar SD kelas 1 baru belajar tentang mengenal huruf, tambah-tambahan dan semisalnya. Tapi pada kelas 6 itu udah mulai belajar pembagian, akar-akar, pangkat, dan hal-hal yang lebih rumit. Apalagi kalau udah naik SMP atau SMA. Jadi memang usia itu menentukan level pembelajaran. Makanya di dalam setting psikologi pendidikan itu harus diperhatikan. Jangan sampai seorang guru itu memberikan materi pelajaran yang tidak cocok dengan usia dari peserta didiknya. Jadi itu sangat diwanti-wanti sekali. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Lalu kemudian, mengapa teori perkembangan dan teori pendidikan, psikologi pendidikan itu saling terkait? Karena ada yang namanya perkembangan kognitif dan perkembangan sosial. Jadi seseorang itu tidak langsung ujuk-ujuk pinter, bisa bagi-bagian, bisa langsung menguasai teori-teori yang rumit, itu tidak langsung ujuk-ujuk pintar, pandai. Tapi dia ada levelnya kayak tadi tuh. Kelas 1 dia level kognitifnya sekian, kelas 2 level kognitifnya sekian, kelas 3 level kognitifnya sekian. Begitu pula dengan perkembangan sosialnya. Coba kita lihat dari anak ya, anak yang baru lahir. Itu sangat tergantung sekali dengan orang tuanya. Kalau anaknya itu hidup seorang diri, orang tuanya nggak ada, usianya masih 1 tahun, itu mungkin bakal nggak selamat ya, meninggal. Karena nggak ada yang mandiin, nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang merawat dia. Tapi kalau usianya sudah udahlah, baru lulus SMA itu dia lebih mandiri ya. Ditinggal tanpa orang tua 5 hari, seminggu, 1 bulan saja Anda mungkin masih bisa hidup, masih bisa cari makan sendiri, masih bisa mandi sendiri dan semisalnya. Jadi perkembangan sosial itu juga berbeda di tiap tahapan usia gitu. Oleh sebab itu di setting sekolah kegiatan-kegiatan sosial itu semakin semakin tinggi usianya, semakin anak itu independen. Kalau misalnya di SD, SMP itu kan pramuka, PMR, kegiatan ekstrakurikulernya terbatas dan biasanya masih dibimbing terus. Tapi kalau sudah kuliah, Anda ikut IMM, ikut Mapala, itu dosennya nggak usah bimbing seperti waktu di pramuka di SD, taekwondo di SD, atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya di SD, itu kan butuh pembimbing. Nah, tapi kalau di sekolah, di kuliah, itu nggak perlu lagi bimbingan. Anda independen biasanya, ngerancang ADART sendiri, rapat sendiri, bikin kegiatan sendiri, dan seterusnya. Artinya memang mengapa teori perkembangan dan teori pendidikan sangat bersinggungan, ya karena memang alasannya ini. Jadi nanti jangan heran juga kalau 4 mata kuliah ini, belajar dan pembelajaran, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan peserta didik, itu agak
agak mirip-mirip gitu. Tapi ini malah enak. Anda itu malah ngelotok dalam satu semester itu belajar itu semua. Nanti kalau ujian nggak usah banyak baca buku, lebih mudah dipahami gitu ya. Kemudian ya pokoknya lebih ini apa namanya membawa keuntungan sebetulnya. Belajar 4 mata kuliah yang hampir mirip-mirip gitu. Nah, ini dia juga nanti dalam psikologi pendidikan perkembang bahasa itu juga sangat penting untuk dipelajari karena yang namanya bahasa itu jendela pendidikan ya. Kalau misalnya ada seseorang yang nggak bisa baca tulis, maka otomatis dia tidak bisa mendapatkan informasi ya. Jadi kalau dia sekolah nggak bisa baca tulis, otomatis dia tidak akan bisa ujian, tidak bisa mencatat dan semisalnya. Nah, kalau dalam perkembangan bahasa, kalau perkembangan berbicara itu nggak perlu pendidikan formal. Tapi kalau belajar membaca dan menulis itu perlu pendidikan formal di SD atau di TK itu. Siswa yang mengalami perlambatan perkembangan bahasa tentunya akan mempengaruhi perkembangan pendidikan dia. Nah, ini overview dari mata kuliah kita psikologi pendidikan. Nanti ada konteks sosial, sosio-emosional, bagaimana pendidikan seorang anak gitu ya. Mengapa anak-anak dari negara Inggris, negara-negara maju itu kok lebih kreatif, lebih pintar, bukan lebih pintar ya, lebih kreatif, lebih bisa menghasilkan sesuatu yang baru dibandingkan anak dari Indonesia. Contohnya kita lihat Facebook itu yang ciptain orang Amerika, kemudian Twitter, Instagram itu orang-orang Barat semua, Android, kemudian apa lagi, Windows, semua yang menciptakan orang-orang sana. Mengapa bisa demikian? Itu karena nanti mungkin dari makrosistem antara negara maju dengan negara berkembang seperti Indonesia, makrosistem pendidikannya itu, pendidikan makronya gitu ya, aturan pemerintah, kurikulumnya, bagaimana pemerintah menyediakan guru, bagaimana pemerintah membuat lingkungan sekolah sebaik mungkin, itu akan mempengaruhi. Nanti itu anak kita itu akan jadi apa? Peserta itu akan jadi apa? Ini sekilas aja ya, nanti akan dibahas lebih lanjut di diskusi kelompok. Nah, nanti tahapan pemrosesan informasi. Nanti ini juga akan dibahas lebih lanjut oleh kelompok berapa ya? Nanti kita lihat lagi di silabusnya. Nah, ini nanti ternyata bagaimana sebuah informasi, sebuah pelajaran itu kita simpan, kita ingat. Dan bagaimana sebuah pelajaran yang kita ingat itu dikeluarkan kembali saat ujian. Ini dia. Jadi setting pendidikan itu banyak sekali yang terlibat. Ada makrosistemnya, ada eksosistem, ada mesosistem, mikrosistem, dan individual. Apa itu makrosistem, apa itu eksosistem, dan sebagainya. Sistem-sistem itu secara dalam nanti kita akan pelajari di mata kuliah ini. Tentunya pada diskusi kelompok lanjut nanti ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak, ini kita ini ya, apa namanya, bagi kelompok. Ini kan kelas A dan kelas B ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Jumlahnya kalau yang ikut Google Meet saat ini 53. Mungkin bisa lebih dari itu ya. Jadi nanti, iya, Pak. Hanya 70. Ya, harusnya 10 banyak banget ya. Nyampe 70, Pak. Mahasiswanya.
Iya, Kak. Jadi nanti dibagi kelompok 70 anak ini, 70 orang ini. Saya nggak tahu apakah nanti kita bisa luring atau masih Sampai 72, Pak. Ya, terima kasih infonya. Jadi saya belum tahu apakah kita nanti tetap daring atau setelah UTS itu akan bisa luring ya. Gitu. Tapi sebetulnya di dalam peraturan pemerintah itu kita sudah boleh luring gitu ya. Jadi pertemuan pertama ini saya juga tadinya inginnya luring gitu, tetapi memang kayaknya sepertinya ada banyak kendala. Ada banyak kendala sehingga proses luring itu, kegiatan sekolah luring itu belum bisa dilakukan. Persiapannya masih butuh banyak hal yang perlu kita persiapkan. Dan kalau luring itu lucu juga kalau seandainya ada dua kelompok yang membahas, kalau daring itu lucu kalau ada dua kelompok membahas materi yang sama, itu sepertinya tidak akan efektif gitu ya. Jadi saya minta begini saja, kita anggap saja bahwa nanti kuliah kita akan selalu daring. Jadi 70 kelompok ini nanti silahkan dibagi menjadi 12 kelompok ya. 12 kelompok. Nanti tiap kelompok itu akan membahas satu chapter dalam buku yang saya berikan nanti. Kemudian nanti dipresentasikan sebagaimana mata kuliah sebelumnya yang menggunakan proses daring. Jadi silakan 72 anak ini boleh digabung antara kelas A dengan kelas B. 72 anak ini nanti membagi dirinya menjadi 12 kelompok. 13 kelompok. 13 kelompok. Kemudian di grup nanti nama-nama kelompoknya itu di-share. Ya, jangan sampai ada mahasiswa yang tidak kebagian kelompok. Karena nilai diskusi kelompok ini penting, terutama keaktifan dalam proses diskusi. Jadi saya biasanya membedakan mana yang dapat nilai bagus dengan nilai rendah itu agak kesulitan. Kalau lihat dari hasil ujian UTS sama UAS, saya hampir semua jawabannya sama semua. Tapi kalau diskusi kelompok, keaktifan dalam diskusi kelompok, dalam menjawab dan bertanya, itu saya bisa lihat mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Biasanya itu akan menjadi poin tambahan penting dalam penilaian akhir. Nah, nanti juga kita akan coba setting bagaimana diskusi kelompok daring itu yang efektif. Saya pengennya begini. Mahasiswa yang hari itu dia diskusi kelompok harap datang ke kampus. Kemudian dia nanti akan bikin videonya gitu ya. Terus nanti mempresentasikannya bersama-sama di dalam satu ruangan. Nanti ruangannya saya sediakan. Jadi lihat jadwalnya nanti kalau Anda diskusi kelompoknya dapat minggu kedua 2 minggu berikutnya, maka semua anggota kelompok itu harus hadir ke kampus. Nanti saya sediakan ruangannya, diskusi dalam satu ruangan itu. Nah, nanti tetap menggunakan daring. Jadi ketika pertanyaan, ketika menjawab, saya bisa lihat langsung siapa yang aktif. Dan Anda juga lebih mudah berkoordinasi dengan anggota kelompoknya. Berdasarkan pengalaman lalu, itu saya sudah belajar bahwa kalau menggunakan daring, bingung juga kayaknya bagaimana saling berdiskusinya, saling berbisiknya itu nggak efektif ya. Jadi saya harap ketika diskusi kelompok yang presentasi itu harus datang ke kampus. Nanti saya sediakan tempatnya gitu ya. Bisa di lab micro teaching. Bukan lab micro teaching ini kosong. Mungkin begitu ya. Atau ada yang punya pendapat lain? Iya, silakan. Pak. Mas Pak, kalau dari yang gimana Pak?
Bagaimana Mbak? Saya masih Siapa? di Padang, Pak. Oh, di Padang. Ya, mungkin Mbak ambil yang kelompok yang agak jauh aja, yang kelompok 13, kelompok 12 gitu ya. Biar nanti presentasinya di bulan-bulan yang agak jauh gitu. Tidak segera. Baik, Pak. Jadi yang kelompok 1 itu presentasinya kemungkinan 2 minggu lagi dari minggu ini. Maka siap untuk datang ke kampus. Nah, kalau seandainya ada yang seperti yang sedang di Padang tempat jauh, pilih jadi kelompok yang agak mundur ya, yang 13 apa 10 apa 11. Presentasinya kan masih jauh. Baik, Pak. Gitu ya, Mbak. Baik, Ada Pak. lagi? Jadi kalau presentasinya di kampus, nanti wifi-nya difasilitasi ya oleh kampus ya. Jadi tidak ada lagi alasan misalnya nggak terlibat diskusi kelompok karena nggak ada sinyal dan sebagainya. Saya harap tidak terjadi lagi. Baik, Pak. Nah, kemudian kontrak kuliah saya lupa. Kontrak kuliah. Saya lupa nyimpan filenya, nanti saya berikan, nanti akan ditandatangani oleh perwakilan tiap kelas terkait kontrak kuliah. Tapi saya masih ingat kontraknya ya. Jadi kita nanti ada penilaian ada 3, UTS, UAS, diskusi kelompok. Kemudian satu lagi saya lupa tugas. Individu atau UAS itu dapat poin 30%. UTS itu dapat poin 20%. Diskusi kelompok itu akan mendapat porsi 25%, sedangkan kuis itu akan dapat 25%. Nah, ini rencana penilaian pada mata kuliah saya. Kelihatan ya semuanya ya? Nah, kalau begitu... Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Setuju ya pembagian ini? Atau mau dirubah, misalnya UTS-nya tetap 25, UTS UAS-nya 25, diskusi kelompok 25, tugas individu 25. Atau bagaimana? Ada yang punya usul? Oh, sorry. Saya lupa, ini 25. Ini... Pak, kalau individunya dibuat 30% saja gimana? Jadi tugas kelompoknya 20% saja. Tugas individu dibuat 30%. 30%, Pak. Terus tugas kelompoknya 20% saja. Berarti 20 ya. Ya, bagaimana yang lain? Boleh juga ini. Setuju semua? Setuju ya? Kalau setuju berarti nanti saya buat kontrak kuliahnya berdasarkan poin-poin penilaian yang kita sepakati bersama ini ya.
Terus kemudian absensi kehadiran itu juga penting, absensi kehadiran di Zoom. Nanti saat sebelum close, sebelum tutup, harap semua videonya diaktifkan. Kemudian siapa yang ketua kelasnya nanti satu orang perwakilan memfoto semua ini yang hadir ya, difoto. Kemudian di foto itu di screen capture, dikirim ke WA Japri, dikirim ke WA saya. Terus nama-namanya nanti biar kan kelihatan di bawahnya itu. Elniro, Siti Jainul, Agnia, Amelia, dan seterusnya. Kalau dia misalnya join Google Meet bersama temannya, maka nebeng fotonya di situ, apa namanya, fotonya di samping temannya. Oke, begitu. Siapa kira-kira yang mau jadi ketua kelompoknya di sini? Satu perwakilan, dua orang lah. Nanti bantu-bantu mengumpulkan absen sama foto-foto presentasi. Sebentar ini saya nggak bisa kelihatan. Bagaimana kalau Mbak Mas Alfonsus dengan Mbak Anissa Zahra ya? Anissa Azahra. Mana Mbak Anissa Azahra? Dengar suara saya? Insya Allah Pak, soalnya takutnya sinyalnya lagi bermasalah. Cari yang kiranya sinyalnya benar-benar lancar gitu. Soalnya di rumah kan nggak tentu. Ya, siapa yang sinyalnya bagus? Yang punya IndiHome atau WiFi di rumahnya? Kalau Mas Alfonsus bagaimana? Mas Alfonsus Novan? Dengar suara saya enggak? Ini lagi ke WC ya. Sebentar, bagaimana? Mbak Rindi bisa? Sinyalnya, Pak. Ini aja macet-macet suaranya. Oh iya, Mbak Feby? Mbak Feby Lala? Kedengaran nggak suara saya, Mbak Feby Lala? Dengar, Pak. Ya, Mbak Feby yang bertugas screenshot ya. Terus kemudian Mbak Amelia, nanti Mbak Amelia, betul nggak suara saya? Amelia Nurfadina. Kenapa Pak? Nanti Mbak Amelia mengumpulkan yang daftar hadir di chat ini, di copy saja, kemudian nanti dijawab ke saya. Siapa? Ini kayaknya belum semuanya absen di chat ini ya. Yang belum absen silakan absen di chat ini. Nanti biar sama Mbak Amelia dikumpulkan, terus kemudian di send ke saya. Itu di screenshot aja apa gimana Pak? Kalau yang screenshot Mbak Feby Lala tugasnya. Oh, iya. Screenshotnya semuanya gitu ya Pak? Iya semuanya. Jadi tapi saya pakai laptop. Sekarang bisa nggak? Nggak bisa ya? Bisa sih Pak dipoto pakai HP. Ya, tapi ya kalau ada yang pakai HP lebih terang gitu, lebih bisa. Pakai HP aja, yang pakai HP gitu Pak. Ya Mbak Amelia bisa ya? Screenshot pakai HP ya? Macet-macet Pak tempat saya Pak. Oh. Atau di foto aja nggak apa-apa Mbak Feby? Iya Pak, nggak apa-apa.
Ya, silakan semuanya diaktifkan. Diaktifkan videonya, terus kemudian di foto screenshot. Ini yang sedang di WC, ini segera ke depan kameranya, diaktifkan kameranya, kemudian mau di screenshot ini. Silakan di screenshot mulai. Ini Bapak ini apa yang nah gitu. Coba yang lain coba di ini apa namanya diaktifkan videonya biar bisa kita screenshot. Oke. Sudah kayaknya ya. Oke, kalau sudah, ini saya akhiri ya kuliah kita. Jadi kontrak kuliah tadi sudah saya sampaikan, kemudian ada PS tadi juga sudah saya sampaikan, kontrak kuliah tentang penilaian, diskusi kelompok dan sebagainya. Nanti kalau Anda hadir ke sini mungkin bisa ditandatangani ya oleh perwakilan kelompoknya. Kemudian mulai sekarang coba Anda berdiskusi untuk membagi 72 orang ini ke dalam 13 kelompok diskusi. Dan diskusi pertama disiapkan pada pertemuan minggu depan. Minggu depan terus masih saya memberikan materi. Minggu berikutnya itu nanti baru mulai diskusi kelompok. Jadi 2 minggu lagi siapkan materinya. Diskusi kelompoknya datang ke kampus. Jam 9 atau jam 8. Oke, begitu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Kok ini dari bagi sih? Kok ini dari bagi sih? Kelompoknya bagi. Kelompoknya bagi biasa aja kan? Aduh, berboker. Ker kamu ker kamu hilang. Otak mana anjir. Anaknya ada bubar. Lanangan opo? Betul. Betul. Yang pokoknya kayak rambut tuai. Delok kowe iki lho, artis. Kangen gue aku, kangen gini. Hah? Metro. Ya, coba seneng kampus dah. Pak Rektor nang kampus. Kacau deh. Boleh sopo.
Semua orang